Halo, Kedengeran nggak? Bisa Kak. Iya, Kak. halo. Ya, Kak. Oke, bisa ya? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan ya. Nama Kakak Ibnu Sina. Nih, nama Kakak Ibnu Sina, Kakak tingkat teman-teman waktu itu bimbingannya Ibu Heni waktu mengerjakan skripsi. Oke. Sekarang Kakak kerja di konsultan sipil ya, konsultan teknik sipil. Kemudian diminta oleh Ibu Heni untuk sharing kepada teman-teman. Jadi disclaimer dulu ya, bukannya Kakak mengajari tapi bentuknya sharing pada teman-teman mengenai pengalaman Kakak di proyek gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini sharing pengalaman Kakak di apa proyek gedung. Kakak ini ngawas gedung ya, dari tanah yang kosong, datar menjadi gedung yang ya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Itu. Ini mata kuliahnya mata kuliah apa, teman-teman? P3, Kak. Oke, nggak ada yang jawab ya. Oke, lanjut ya. P3, Kak. Ketiga Mata Kak. kuliah nih, perencanaan dan pengendalian proyek. Nah, dari kata itu ada dua kata yang eh, menjadi fokus kita. Yang pertama adalah mengenai perencanaan dan kemudian pengendalian proyek. Kalau kita berbicara proyek, maka kita berbicara siapa saja yang terlibat dalam proyek itu. Oh, ini ada yang bilang kayaknya suara kami nggak masuk ke kakak. Oh, gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ini udah saya jadiin co-host Rizal. Bisa nggak bantu? Ya, Satu unmute. Bentar ya. Bentar saya coba. Halo Rizal, bisa bantu nggak Zal? Kalau yang kakak unmute,
Oke. Tes Kak, Halo? ada suara? Oke, ada. Kakak pakai 2 device ya. Oke, Kak. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi atas mana? Siapa saja yang ada yang terlibat dalam proyek? Nah, ini ada yang namanya owner atau pemilik proyek, kemudian konsultan perencana, itu yang merencanakan proyek ya. Nah, ini sama dengan mata kuliah kita, perencanaan. Jadi di proyek itu ada yang namanya konsultan perencana, kemudian konsultan pengawas, dan yang terakhir adalah kontraktor atau penyedia jasa fisik yang membangun gedung itu. Oke. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, ini semester berapa ya, teman-teman? Semester 6, Kak. Semester 6. Itu udah KP belum ya? Sudah, Kak. Sudah masuk. Oh, sudah. Oh, Lagi berjalan. lagi berjalan. Jadi nyambung lah apa yang kita bicarakan nanti ke depan ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini hubungan antar lembaga atau perusahaan dalam proyek itu. Jadi owner itu dengan konsultan dan kontraktor itu hubungannya adalah hubungan kontraktual. Artinya ada kontrak di antara pemilik proyek dengan konsultan dan pemilik proyek dengan kontraktor. Lalu apa hubungan konsultan dan kontraktor? Hubungannya itu bersifat fungsional. Misal kontraktor dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang bingung tentang metode pekerjaan misalnya, atau bingung tentang hal-hal yang belum mereka ketahui, mereka bisa berkonsultasi dengan konsultan. Seperti itu. Nah, begitu juga konsultan jika ingin memberikan peringatan atau memberikan teguran terhadap kerja kontraktor, itu juga mereka bisa memberikan advice ya, atau nasihat-nasihat kepada kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan. Nyambung nggak teman-teman? Halo? Nyambung, Kak. Nyambung ya. Lanjut. Nah, lalu apa saja tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proyek itu? Terutama proyek gedung ya ini ya, karena kakak fokusnya di pembangunan gedung. Yang pertama itu adalah tentu perencanaan. Kemudian kalau perencanaan itu sudah rampung, dilakukan pelelangan. Pelelangan atau kalau teman-teman pernah dengar tender gitu. Yang dilakukan oleh owner kepada penyedia jasa secara terbuka. Itu. Lanjut, yakni pelaksanaan dan pengawasan. Nah, pelaksanaan dan pengawasan ini dilakukan secara beriringan seperti itu. Dan ketika pelaksanaan sudah selesai, maka dilakukan serah terima dari kontraktor, kemudian pengawas kepada owner atau pemilik proyek. Kemudian dilakukan namanya pemeliharaan. Lanjut ya. Nah, ini tahap perencanaan. Ketika pemilik proyek hendak berencana membangun suatu konstruksi, mereka akan mencari konsultan perencana. Nah, ini misalkan Unsri mau buat gedung. Misal katakanlah gedung lab misalkan. Maka mereka akan mencari konsultan perencana yang akan membuat rencana dari gedung itu. Nah, bisa dilakukan dengan cara penunjukan langsung ke perusahaan, atau bisa juga dilakukan dengan upaya lelang. Nah, ini bergantung dari nilai perencanaannya. Misal perencanaan itu dihitung 3% dari total proyek, dan ternyata 3% itu mencapai di atas 200 juta. Artinya
proyek itu atau perencanaan itu wajib untuk dilakukan pelelangan. Aturannya gitu dari pemerintah. Tapi kalau 3% itu ternyata di bawah 200 juta, itu bisa dilakukan penunjukan langsung oleh owner. Itu. Lanjut ya. Lalu apa saja produk perusahaan konsultan perencana gedung tinggi? Apa saja produk yang mereka keluarkan? Tadi misalkan Unsri memanggil konsultan perencana untuk merencanakan membangun gedung, itu. Pertanyaannya apa yang dikeluarkan oleh konsultan perencana itu? Produk apa saja? Nah, yang pertama adalah perhitungan analisa struktur atas dan bawah pondasi atau pondasi. Kemudian ketika perhitungan analisa itu sudah selesai, tentu kan akan mengeluarkan dimensi-dimensi ya. Baloknya dimensinya berapa, kolomnya dimensinya berapa, tingginya berapa, per lantai luasnya berapa. Nah, itu dituangkan dengan yang nomor 2 ini. Mereka mengeluarkan gambar dan dimensi DED atau Detail Engineering Design, ya, atau gambar rencana meliputi. Nah, ini kalau DED di gedung itu dia terbagi 3 saja. Pertama adalah gambar struktur. Oh, bentar ya. Mute. Gambar struktur ya. Kemudian gambar arsitektur. Dan yang terakhir adalah gambar MEP. MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing. Kemudian produk yang dihasilkan oleh konsultan rencana selanjutnya adalah, nah ini yang akan kita bahas sedikit ya pada pertemuan kali ini, ya ini merencanakan RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, biasanya RAB ini juga include dengan time schedule atau kurva S kalau teman-teman pernah belajar di mata kuliah yang lain. Sudah pernah belajar ini belum? Kurva S belum? Pernah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Akan nyambung ini. Karena sebetulnya kurva S itu ya dari RAB inilah. Kemudian kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya RKS. Udah pernah dengar belum RKS? Halo, RKS itu rencana kerja dan syarat-syarat. Belum, Kak. Nah, itu RKS itu berisikan metode ya dan spesifikasi material. Itu bisa umum ataupun spesifik. Coba saya ini ya, share kepada teman-teman ya, contoh RKS. Bentar. Nah, ini gedung kuliah D1. Tampil nggak? Ada, Kak. Tampil Kak. nggak ini RKS-nya? Tampil. Ada, Kak. Tampil? Tampil, Kak. Nah, ini. Nah, ini dia meliputi pasal-pasal ya, misalkan lingkup pekerjaan sarana tapak. Nah, dia itu berisi peraturan-peraturan yang dibuat oleh perencana supaya dipatuhi oleh kontraktor pada saat pelaksanaan. Misalnya, nah, ini contoh saja. Nah, pada saat waterproofing, nah persyaratan bahan dibuat oleh konsultan perencana itu. Bahan harus sesuai dengan standar yang ditentukan NI 3, ASTM 828, ATME, TAPP, nah, dan seterusnya. Jenis bahan yang digunakan,
membran waterproofing, lapis waterproofing terbuat dari, dan seterusnya. Nah, artinya RKS ini secara tidak langsung mengikat kontraktor agar mereka mematuhi apa yang diinginkan oleh perencana. Nah, itu salah satu bentuk ini ya, bentuk pengendalian supaya apa yang direncanakan itulah yang dikerjakan oleh eh, pelaksana atau kontraktor. Itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini buat RKS. Nah, RKS ini juga biasa disebut, kalau anak-anak proyek itu bilangnya RKS itu kitab suci proyek. Nah, artinya kontraktor itu nggak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditulis oleh perencana dalam RKS. Itu maksudnya. Jadi di RKS itu misal ya, kloset itu ditulis oleh perencana mesti mereknya Toto. Dia spesifik gitu. Atau misalkan saklar itu mereknya mesti Philips. Nah, kan kalau kontraktor-kontraktor nakal itu kan kalau tidak diawasi misalkan, dia pasang sembarang saja gitu. Kalau tidak dibuat RKS itu. Nah, jadi salah satu bentuk pengendaliannya itu adalah RKS, buku RKS. Rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini contoh gambar DED, gedung kuliah 4 lantai Politeknik Negeri Sriwijaya. Kalau teman-teman pernah lewat Keramasan, itu ada gedung besar-besar ya, baru. Gedung Poltek, itu kakak yang ngawas. Dari tanahnya datar sampai jadi gedung tinggi seperti itu. Nah, ini DED-nya ya. Saya coba buka di AutoCAD. Nah, DED ini seperti yang saya katakan tadi, terbagi 3. Yang pertama itu struktur ya. Ini struktur ini yang kita lihat ini. Struktur ini ya kerangka, teman-teman tahu lah. Ada fondasi, kemudian detail balok slope, ya, kolom balok lantai 1, kolom lantai 2 dan seterusnya. Kemudian ada juga yang tadi gambar arsitektur, kemudian juga mekanikal dan elektrikal. Drainase slope-nya. Dan ini RAB yang dikeluarkan oleh perencana. Nantinya dalam perjalanannya akan diolah oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Nah, RAB ini sangat berguna untuk kita mengetahui harga proyek tersebut. Ya. Dan juga nantinya dari RAB inilah kita bisa mengontrol waktu pekerjaan. Jadi dari RAB ini kita olah menjadi kurva S, ya, di mana pelaksanaannya bisa terukur dan bisa kita kontrol seperti itu. Misal dalam seminggu ternyata pengerjaannya di luar dari rencana kita, misal rencananya itu katakanlah dalam seminggu itu 3%, ternyata dalam kenyataannya hanya 2%. Artinya kan itu mengalami keterlambatan. Nah, dengan kita mengetahui itu, mengetahui apa yang kita dapatkan dari kurva S itu, bisa kita adakan percepatan-percepatan yang insya Allah nanti ke depan akan kita bahas. Lanjut ya, ini contoh RAB-nya. Jadi RAB itu ada isinya ya, ada item pekerjaan, kemudian ada unit ya atau satuan, kemudian ada volumenya, dan di sebelah sini nanti ada harganya. Ini saya screenshot. Lalu tahap pelelangan, seperti saya katakan tadi. Jadi
RAB itu ya, harga itu yang telah dibuat oleh perencana itu kemudian disetujui, ditandatangani oleh yang namanya PPK atau pejabat pembuat komitmen. Jadi instansi negeri itu punya PPK sendiri-sendiri. Misal kejaksaan punya PPK, Unsri punya PPK. Nah, mereka itulah yang membuat tender itu dilaksanakan. Jadi mereka nanti mengundang para kontraktor ya untuk mendapatkan harga yang terbaik. Misalkan teman-teman mau punya rumah, teman-teman undang kontraktor mau buat rumah ya. Nah, tujuannya itu adalah supaya teman-teman mendapatkan harga terbaik, termurah seperti itu. Tapi di sisi lain juga harus pekerjaan yang memang bagus ya. Kontraktornya mesti yang profesional. Kriterianya itu murah dan profesional. Bagaimana melihat kontraktor itu profesional atau tidak? Ya kita lihat profil perusahaannya. Kita lihat track record dia pernah bangun apa aja seperti itu. Kita lihat bagus atau tidak hasil pembangunan oleh mereka itu. Nah, ini tahap pelaksanaan ya dan pengawasan. Jadi pelaksanaan itu berbarengan dengan pengawasan. Tidak boleh kontraktor itu dibiarkan berjalan sendiri karena seperti yang saya katakan tadi, kontraktor itu kan perusahaan yang fokusnya adalah keuntungan. Jadi kalau tidak diawasi akan ada celah untuk mereka membuat dengan sekehendak mereka saja, tidak memperhatikan mutu, tidak memperhatikan waktu dan lain sebagainya. Tahap pertama adalah rapat persiapan. Kita langsung saja, nanti saya ada ininya, detailnya. Nah ini, kalau teman-teman pernah dengar namanya PCM. Jadi PCM itu adalah pertemuan setiap instansi atau perusahaan terkait di proyek itu untuk membahas persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, jadi pada saat pelelangan kan sudah ditentukan siapa pemenangnya, mereka sudah mendapatkan dokumen konstruksinya, mereka pelajari, nah lalu diadakan meeting untuk membahas apa yang telah dipelajari itu. Jadi isinya ada owner, pemilik proyek, ya. Kemudian isinya juga ada konsultan perencana yang merencanakan proyek. Kemudian ada konsultan pengawas dan juga ada kontraktor. Nah, berempat ini menyatukan frame atau menyatukan pandangan terhadap proyek ini, terhadap hasil dari konsultan perencana itu. Apakah ada masalah, apakah ada gambarnya misalkan yang tumpang tindih seperti itu dan lain sebagainya. Disinilah dibahas secara total. Kontraktor mesti menelaah ulang apa yang telah dibuat oleh konsultan perencana. Nah, setelah diadakan PCM atau Pre Construction Meeting, ya, rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan ini, maka mereka ini menyepakati tanggal untuk survei titik nol namanya, atau survei untuk pertama kali mereka datang ke lapangan, ya, datang ke lapangan. Nah, ini contohnya waktu survei titik nol. Nah, jadi owner, konsultan perencana, konsultan pengawas, kemudian kontraktor, mereka melihat ke lapangan, berembuk. Kemudian ada juga tim surveyor yang akan mensurvei baik elevasinya, kemudian titik-titik pancangnya, titik-titik kolom dan lain sebagainya, lalu dilakukan pemasangan boplang. Selanjutnya ya. Nah, dalam awal berjalannya proyek itu dilakukan pengujian material. Jadi material-material yang akan digunakan itu terlebih dahulu diuji. Karena kan di pasaran ini beredar material-material yang tidak standar
Nah, maka dari itu pihak konsultan pengawas meminta kepada kontraktor untuk menguji bahan-bahan yang akan digunakan pada proyek konstruksi. Seperti contohnya uji kuat tarik besi beton, apakah benar besi beton yang dipesan itu memenuhi standar atau tidak. Nah, ini harus diuji di laboratorium yang independen, artinya tidak berpihak pada siapapun ya. Seperti contohnya bisa dari Unsri, metalurginya, teknik mesin ya, bisa juga dari Politeknik dan lain sebagainya. Bisa juga Skovindo seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebelum pemancangan ada juga ini prosesnya itu mendirikan barak untuk pekerja. Jadi pekerja itu kan biasanya kalau gedung di Sumatera ini kan kerjanya biasanya dari Jawa. Mereka tentu tidak menyewa penginapan, tapi mereka membuat barak untuk mereka tidur, mereka beraktivitas. Nah, di situ juga mereka mendirikan WC yang temporer ya, untuk mereka bisa gunakan dalam beraktivitas di lapangan nantinya. Nah, kemudian dilakukan tahap pemancangan. Jadi titik-titik pancang tadi telah ditentukan ya pada saat survei. Lalu dilakukan pemancangan. Pemancangan ini banyak jenisnya. Ada yang menggunakan hammer ya. Ada juga yang menggunakan alat press semacam ini. Ada yang bentuknya bulat dan ada yang segitiga, ada yang persegi 4. Itu tergantung dari perencana. Nah, ini contoh yang pancang yang digunakan di proyek gedung kuliah Politeknik Negeri Sriwijaya. Dalam perencanaannya itu perencana menentukan kedalaman pancang itu 26 meter, teman-teman. Tapi pada kenyataannya, namanya tanah itu kan berbeda-beda dari tiap titiknya berbeda-beda. Jadi ada yang mencapai 20 meter dia telah memenuhi standar, ada yang bahkan lebih dari 26 meter dia baru memenuhi standar. Ya, jadi di lapangan itu tidak bisa kita terka, hanya bisa kita perkirakan ya melalui data tanah ya, melalui borlog dan melalui uji tanah, sondir seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah pancang itu ditanam ya. Nah, awalnya kan datar ini tanah nih, dipancang, kemudian digali. Nah, di sekitar pancang ini digali. Setelah digali, pancang ini dibobok. Nah, ini lihat tukang ini sedang membobok pancang, dibobok sampai sini nih nanti nih. Dibobok, dikeluarin besinya. Nih, teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan kok. Oke. Nah, apa gunanya besi ini? Besi ini digunakan untuk diikatkan pada pondasi telapak nantinya atau pondasi pile cap. Lihat di gambar di ED-nya ya. Nah, diikatkan di sini nih nanti nih. Nih, contoh DED tampak potongan ya. Nah, ini kan ini pancangnya ya, pancangnya. Nanti besi itu dikeluarin. Nah, ini besi nih besi nih. Dikeluarin. Sudah dibobok, dikeluarin, baru dipasang besi pile cap-nya tadi. Nah, kita lihat ya. Nah, setelah dibobok jadinya seperti ini. Dibobok, diratakan menggunakan pasir, kemudian nanti dikasih lantai kerja. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga, pada saat pembobokan itu tidak boleh sampai tanah yang besinya ini. Kenapa? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu nggak kenapa nggak boleh sampai tanah, teman-teman? Kurang tahu ya. Ya. Jadi tidak boleh sampai tanah itu supaya terhindar dari yang namanya korosi. Terhindar dari yang namanya korosi. Karena bahaya sekali besi beton itu jika telah terjadi korosi. Akan fail ya. Nah, oke. Kita lanjut biar teman-teman paham ya. Nah, ini adalah besi pile cap-nya tadi. Dirangkai, kemudian sedemikian rupa. Kemudian dipindahkan ke sini. Sebenarnya ada dua metode. Bisa tukang itu mengerjakannya di sini ya, merangkainya di sini, atau dirangkai di luar, kemudian dengan bantuan alat berat ya, Eksa, kalau teman-teman lihat ini, Eksa nih, dipasang ke sini. Nah, yang besi-besi keluar tadi, yang dari tiang pancang tadi, ya, itu dikeluarkan ke sini dan diikatkan ke besi pile cap ini tadi. Diikatkan, dibengkokkan, kemudian diikatkan. Dan selanjutnya, nah dilakukan pengawasan. Sistem pengawasannya itu setelah tukang itu selesai mengerjakan pembersihan tadi, kemudian di backcasting, kita cek sebagai konsultan pengawas. Teman-teman nanti mungkin ada yang mau jadi konsultan pengawas, ya. Kita cek apakah ya selimut betonnya ini sudah cukup, kemudian jarak antar besinya ini sudah sesuai dengan gambar DED perencana, ya. Kemudian tingginya, dimensinya, kedalaman tinggi dari pile cap ini, kemudian lebar dari pile cap ini kita ukur apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, mereka baru bisa membuat approval namanya, atau persetujuan untuk melakukan pengecoran. Jadi teman-teman nanti jika teman-teman ada yang mau jadi konsultan pengawas, jangan sekali-sekali kontraktor mau mengecor tanpa teman-teman ini cek dulu. Nanti tahu-tahu nggak dicek, kontraktor melakukan pengecoran, ternyata yang kita menginginkan dia itu persegi empatnya malah jadi jajar genjang gitu kan, atau jadi trapesium. Nah, itu kan jadi problem kan. Artinya kita konstruksi kita tidak tepat mutu. Nah, jadi pengendalian proyek itu salah satunya adalah bagaimana caranya proyek itu tepat mutu, tepat waktu, kemudian aman gitu. Tepat mutu, tepat waktu. Nah, setelah dicek ternyata approve ya, artinya baik, maka konsultan pengawas membuat approve terhadap permintaan kontraktor untuk mengecor. Laksanakan pengecoran. Nah, metode pengecoran juga ada. Jadi pada saat molen ini datang ya, diambil sampelnya. Sampelnya itu berupa uji selam ya, uji selam. Kalau teman-teman pernah praktikum beton pasti tahu uji selam untuk mengetahui kekentalan daripada beton segar ini. Biasanya kalau di proyek itu kami kemarin mintanya 10 plus minus 2, artinya mesti antara 8 atau 12 cm uji selamnya itu. Kemudian kita ambil juga sampelnya untuk kita simpan pada saat umur sekian hari akan kita uji kuat tekan beton itu apakah memenuhi atau tidak. Nah, ini sampelnya itu ya. Nah, ini uji selam. Ini plus minus 10 plus minus 2. Nah, ini kita ambil sampelnya untuk disimpan, dirawat ya. Sampel beton ini dirawat di lab untuk kemudian pada saat umurnya mencukupi, umur 7, 14, 28 hari, itu akan dilakukan pengujian di laboratorium. Kalau kemarin itu di Scovindo. Pengujiannya Scovindo. Nah, kemudian setelah
fondasi telah jadi, maka selanjutnya adalah instalasi besi kolom dan balok sloof. Nah, sloof itu yang di bawah ya. Kalau teman-teman bakso Palembang itu slope. Nah, slope itu yang di bawah, sendal kalau gitu. Kemudian pemasangan besi wire mesh nantinya. Wire mesh di lantai dasar ini pakai wire mesh. Karena nah ini kalau teman-teman kalau jadi perencana nanti mesti memperhatikan tanah tempat kita membangun itu adalah tanah yang memang sudah keras atau tanah timbunan yang tidak terlalu lama nimbunnya. Kalau itu yang terjadi, maka teman-teman wajib menggunakan wire mesh. Kenapa? Karena kalau nggak pakai wire mesh, tanah ini akan turun, teman-teman. Persekian bulan saja pasti akan turun. Jadi risikonya kalau teman-teman tidak pakai wire mesh, tidak pakai tulangan ya, maka lantai kita pun akan melandai, ya, akan melendut. Nah, seperti itu. Nah, itu kan akan menghalangi aktivitas kita. Apalagi ini gedung kuliah kan, menghambat perkuliahan. Jadi pemasangan besi sloof, kemudian pemasangan besi wire mesh nantinya. Di setiap kolom-kolomnya sudah dipasang ya, bisa langsung dipasang kolom panjang ataupun kolom pendek, teman-teman. Nah ini pemasangan wire mesh-nya di lantai dasar. Nah, lagi setelah mereka selesai, pemasangan selesai, kita cek sebagai pengawas, sebagai kontrol kita atau pengendalian kita ya, supaya tepat mutu tadi. Kita cek jaraknya ini apakah sudah benar, kemudian metode mereka menyambung wire mesh ini apakah sudah benar. Jadi wire mesh itu teman-teman bukan disambung langsung, misalnya ujung wire mesh yang satu habis langsung disambung wire mesh di sini. Enggak. Tapi mesti dilewati. Nah, dilewati satu petak supaya dia kuat seperti itu, ya. 15 cm paling tidak. Nah, kemudian itu dilakukan permintaan kontraktor, approval lagi. Kami mau ngecor, Pak. Ya, silakan buat approvalnya ke kita kan, kita bilang kan. Mereka buat approval, kita cek ternyata oke. Kita izinkan. Mereka akan memesan beton. Kemarin pakai Indobeton. Mereka memesan Indobeton, setelah mereka hitung sekian kubik perlunya, mereka pesan dan mereka melaksanakan pengecoran seperti itu. Oke, ketika lantai selesai, mereka akan meneruskan, ya, meneruskan instalasi besi kolom, ya, pemasangan ringnya, pemasangan kolom apa besi-besi utamanya. Dan kalau sudah selesai, mereka akan memasang backisting kolom. Gitu. Nah, kemudian mereka melaksanakan pengecoran selesai itu, menggunakan bantuan alat berat, ya, mengangkat ini apa, mengangkat beton segarnya. Nah, setelah kolom berdiri, lantai sudah keras ya, sekitar umur 7 hari atau bisa 14 hari ya. Dilakukan pemasangan scaffolding. Gunanya adalah untuk memasang balok. Nih, balok sepanjang ini nanti. Jadi perlu penunjang yang kuat ya. Teman-teman bisa nanti pelajari bagaimana caranya menghitung kebutuhan scaffolding. Nah, itu berguna pada saat teman-teman berada di lapangan nanti. Kemudian dilakukan pemasangan besi balok, kemudian besi wire mesh. Kita hitung. Setelah kita hitung, kemudian kita ukur ya, ternyata sudah pas, oke, kuat. Nah, sambungan-sambungannya sesuai dengan standar, maka dilakukan lagi pengecoran. Dan begitu seterusnya, teman-teman sampai selesai, sampai ke lantai dak ini. Nah, pada saat lantai 1 sudah selesai, ya, kontraktor bisa melanjutkan ke pekerjaan arsitektur lantai dasar, sembari melakukan pekerjaan struktur lantai 1. Dan begitu polanya, terus begitu sampai selesai, ya. Pemasangan bata, ya, pemasangan atau pengecatan dak, misalkan ini daknya expose ya, teman-teman sekalian. Jadi plafon itu ada plafon yang menggunakan penutup ya, penutup atap seperti PVC, kemudian
eh, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan expose seperti ini atau terbuka, karena ini peruntukannya adalah untuk lantai parkir ya. Kemudian pemasangan pintu, boven, jendela dan lain sebagainya. Pemasangan aksesoris toilet dan seterusnya. Pemasangan keramik. Kemudian jika selesai struktur ya, sembari melaksanakan pekerjaan arsitektur di dalam, mereka juga mengerjakan arsitektur di bagian luar berupa pengecatan atau pemasangan penutup dinding luar seperti itu, kaca dan lain sebagainya, sampai jadi seperti ini. Oke, itu sekilas sharing pengalaman kakak ya. Kalau teman-teman ada mau nanya, bolehlah, silakan teman-teman. Halo, ada yang mau nanya nggak? Belum ada mungkin Kak. Belum ada ya? Oke, lanjut ya. Nah, jadi pengawasan atau pengendalian itu selain tepat mutu dan tepat waktu tadi, kita juga memperhatikan tentang keselamatan kesehatan kerja dengan cara membuat rambu-rambu K3 di sekitar proyek itu, kemudian membuat pagar keliling di lokasi proyek supaya tidak ada pencurian material dan lain sebagainya. Nanti di proyek kemarin itu ada pencurian, padahal sudah di pagar keliling, ternyata pencurinya itu ya pekerjanya sendiri. Seperti itu ya sendiri, jadi mereka diamankan dan mereka diberhentikan pada saat itu, dan dilakukan apel pagi ya setiap hari ah kerja itu supaya mematuhi K3 setiap pagi itu, dan dilakukan peneguran atau peringatan pada pekerja yang melanggar K3. Nah, tepat mutu, supaya tepat mutu tadi melakukan pengujian ya, kemudian pengukuran ya, dan approval sebelum mereka memasang atau menginstalasi material itu, dilakukan approval terlebih dahulu. Dan tepat waktu. Nah, upaya supaya kontrak itu tepat waktu, pekerjaan itu tepat pada waktunya selesainya, itu harus dilakukan dengan metode-metode atau langkah-langkah. Yang pertama tentu kita menggunakan kurva S untuk menghitung progres pekerjaan kita. Jadi tiap minggu itu, tiap hari itu, bahkan tiap menutup hari itu kita hitung pekerjaan apa saja yang sudah dikerjakan oleh tukang. Kita hitung volumenya. Volumenya kita hitung, misal hari ini bata itu mereka telah mengerjakan sekian meter bujur sangkar. Nah, seperti itu. Atau kolom mereka hari ini mengecor sudah sekian kubik. Kita hitung, kita masukkan progresnya dalam RAB yang telah ada. Kemudian itu dilakukan rapat evaluasi mingguan. Jadi tiap minggu itu ya di konstruksi itu atau di proyek itu dilakukan rapat tiap minggunya. Ada ownernya ya, PPK, pejabat pembuat komitmen, kemudian ada tim teknis dari ownernya, kemudian ada konsultan pengawas sebagai perpanjangan tangan dari owner, dan juga ada kontraktornya. Di sana kontraktor membacakan atau memaparkan hasil pekerjaan mereka selama seminggu itu, apakah sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan rencana atau mengalami keterlambatan. Nah, begitu juga konsultan pengawas melaporkan apa yang telah dikerjakan oleh kontraktor. Apakah pekerjaan kontraktor itu sudah sesuai, baik secara metode, kemudian juga ketepatan waktunya, ya, atau volumenya sudah sesuai dengan rencana atau tidak. Nah, seumpama tidak, maka harus dilakukan alternatif percepatan, ya, supaya bisa mengejar ketertinggalan itu. Misalkan tadi yang rencana 3%, ternyata 2% harus dikejar. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan lembur,
ya misalkan normalnya itu selesai jam 5 sore, maka dengan lembur bisa sampai jam 10 malam gitu. Atau membuat beberapa shift seperti itu, buat beberapa shift pekerjaan. Atau bisa juga menambah tenaga kerja, misal struktur lantai dasar selesai, sebetulnya bisa mengerjakan pekerjaan arsitektur lantai dasar sembari mengerjakan struktur lantai dua. Nah, kemudian memperhatikan juga, kita lihat dari item pekerjaan itu, ada nggak pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan. Kalau ada dan ternyata itu belum masuk dalam kurva S itu, kita tarik pekerjaan itu untuk dikerjakan di minggu yang sama. Kemudian menambah alat yang bisa mempercepat pekerjaan. Misal, ternyata dalam proyek itu memotong gergaji, memotong backisting itu menggunakan gergaji yang manual. Bisa kita gunakan gergaji mesin seperti itu untuk mempercepat pekerjaan kita. Nah, ini sharing mengenai RAB. Ini secara garis besarnya saja ya. Teman-teman kalau teknisnya nanti bisa teman-teman pelajari sendiri atau teman-teman belajar dengan Ibu Heni nantinya. Ini sharing kakak saja, pengalaman kakak dalam membuat RAB. Apa itu RAB? Kemudian bagaimana cara langkah membuat RAB itu? Jadi RAB itu atau rencana anggaran biaya itu adalah suatu acuan kita ya dalam mengetahui biaya ataupun metode penyajian rencana anggaran biaya yang harus dikeluarkan dari awal pekerjaan hingga selesai pekerjaan. Sebenarnya di sini teman-teman udah pernah buat RAB belum? Pernah. Pernah, Kak. Sudah ya? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Oke. Nah, ini saya coba sharing RAB yang sesungguhnya di proyek itu metodenya tuh bagaimana sih? Ya, karena kalau di perkuliahan itu kita mungkin menghitung manual secara teoritis, misalnya analisanya dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia nyata proyek itu gimana? Coba saya sharing ya. Nah, alurnya itu tentu kita harus memiliki dulu gambar kerja yang kita dapatkan setelah mendapatkan perhitungan struktur dan lain sebagainya, itu baru buat gambar kerja. Jadi kalau mau membuat RAB itu harus ada gambar kerjanya. Kalau nggak ada gambar kerja, kita bukan menghitung, jadinya menerawang gitu. Menerawang ya kan, membayangkan fondasinya besarnya berapa. Nah, itu sangat tidak efektif dalam kita membuat RAB ya, kalau kita tidak ada gambar kerja atau DED-nya itu. Nah, dari gambar kerja itu kita hitung volumenya. Kita hitung volumenya, misalnya pancang itu panjangnya berapa, kemudian dimensi daripada file cap-nya itu berapa, loop-nya itu berapa, dan lain sebagainya. Kemudian harga satuan pekerjaan. Nah, harga satuan pekerjaan ini kalau teman-teman kuliah bisa teman-teman hitung sendiri ya. Bisa teman-teman hitung sendiri, mencari koefisiennya. Itu ada metode-metodenya, tapi dalam dunia pekerjaan yang membutuhkan waktu yang cepat dalam menghitung, tentu hal itu tidak efektif ya. Nah, maka biasanya teman-teman di kontraktor atau di konsultan perencana itu menggunakan analisa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, baru dari mengawinkan perhitungan volume ini dengan dikalikan harga satuan pekerjaan ini, jadilah rencana anggaran biaya. Nah, kalau dilihat dari langkah-langkah ini sepertinya mudah ya, tapi pada saat pelaksanaan membuat RHB-nya mungkin kalau nggak biasa bisa muntah, kata teman-teman yang baru itu. Karena pusing, kita tuh sambil membayangkan melihat kolom-kolom Excel yang kecil-kecil itu, apalagi proyeknya proyek besar. Nah, itu harus ada tim benar-benar yang udah mahir membuat RAB seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini basic layout dari RAB atau
perjalanan RAB. Jadi di analisa harga satuan itu apa saja isinya? Ya isinya ini, harga bahan ya, kemudian harga sewa peralatan, kemudian upah pekerja. Nah, upah pekerja. Itulah spesifikasi harga satuan dan volume pekerjaan. Nah, kalau volume pekerjaan itu dari mana? Ya, dari gambar kerja tadi yang kita hitung, ya. Dari langkah-langkah kerjanya atau WBS-nya. Dari mengawinkan dua ini, jadi dapatlah kita rencana anggaran biaya. Nah, ini contoh RAB-nya. Contoh RAB dari proyek kakak kemarin. Jadi dari pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan struktur, struktur bawah, struktur atas, kemudian pekerjaan arsitektur, kemudian pekerjaan MEP, dan seterusnya sampai pekerjaan pembersihan akhir. Itu dirunut semua. Nah, jadi misalkan pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan lapangan. Nah, itu dia pakai satuan meter bujur sangkar. Jadi dihitung luasnya, kemudian kita ketahui harga satuannya, itu baru kita kalikan. Dapatlah harga kontrak 23 juta sekian ini. Nah, volume pekerjaan dalam RAB itu ada ya, volume pekerjaan. Volume pekerjaan ya. Volume pekerjaan itu apa? Itu nilai yang menunjukkan banyaknya pekerjaan ya. Volume pekerjaan bisa berbentuk luas ya, buah atau lamsam. Lamsam itu adalah pekerjaan yang dibayar sekaligus, itu tidak dihitung embel-embelnya dalam analisa, tapi sekaligus. Kemudian meter maju, kemudian meter sangkar dan seterusnya. Dan analisa harga satuan, apa itu analisa harga satuan? Ya, yaitu analisa bahan konstruksi dan rekayasa sipil yang berisikan analisa ya. Yang isinya adalah koefisien produktivitas pekerja dan lain sebagainya. Kemudian analisa ini dibuat sendiri oleh perencana atau kontraktor berdasarkan pengalaman mereka ya. Jadi kontraktor itu punya tukang biasanya mengerjakan pasangan bata berapa meter bujur sangkar per hari misal. Nah, mereka bisa membuat sendiri analisanya ataupun bisa mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, ini harga satuan tiap daerah itu berbeda-beda, teman-teman. Harga satuan, harga material itu tiap daerah beda-beda. Tiap tahunnya dikeluarkan oleh Dinas PU setempat. Jadi misalkan gini, ada proyek di 4 Lawang sana, ya. Nilai harganya itu mahal sekali. Kita kan sebagai kontraktor tertarik ya, kok mahal sekali. Jadi kita ambil. Ternyata kita menang proyek, sampai sana di luar dugaan kita. Ternyata yang kita anggap mahal tadi ternyata berbanding lurus dengan harga yang di sana. Ternyata harga di sana itu memang mahal karena daerahnya itu kan naik gunung dan lain sebagainya. Sedangkan kita sebagai kontraktor membandingkan dengan harga di Palembang, di kota, itu nggak bisa. Ya, teman-teman nanti kalau mau jadi kontraktor mesti perhatikan betul. Jangan tergiur dengan harganya yang mahal ya. Nah, ini harga satuan Palembang 2021, sorry. 2021. Ini tiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kita lihat ya contohnya. Nah, ini. Nih, bata merah. Harganya 550. Ini untuk Palembang. Kemudian semen 50 kilo. Harganya 58.000. Kalau sekarang kan sudah naik kan harganya kan. Ini 2021. Nah, kita bisa berpedoman atau berpatokan di sini. Teman-teman. Untuk misal ada proyek yang mau dihitung RAB-nya. Saya bisa lihat dari sini. Daerah mana
Kalau daerah Palembang, oh artinya lihat di sini. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Bandung, ya kita cari harga satuan daerah Bandung itu mana, mesti harus ada. Atau bisa juga dilakukan dengan survei secara langsung. Jadi misal ada RAB nih yang sudah dibuat oleh perencana, teman-teman mau mengikuti lelang, ternyata harganya itu tinggi. Teman-teman telaah sebagai kontraktor. Oh, ternyata dia ini tinggi karena harganya sudah mahal sekali. Teman-teman bisa survei sendiri, ya. Pelangganan teman-teman ternyata, oh saya biasanya bata merah nggak semahal ini, bisa 400, saya ada supplier lain. Ini ada batu kali, biasanya nggak semahal ini. Tempat saya bisa 300.000 misalkan per meter kubiknya. Nah, itulah yang menjadi dasar teman-teman melakukan penawaran pada saat tender nanti. Kontraktor menggali sedemikian rupa RAB yang telah dibuat perencana menjadi murah, ya, terjangkau, atau tapi tetap menguntungkan, itu ditenderkan seperti itu. Nah, ini pedoman, ya, analisa harga satuan Kementerian PUPR, teman-teman. Harga satuan pekerjaan persiapan, kemudian dan lain sebagainya. Ini panjang, nanti saya sharing ke teman-teman file-filenya, ya. Kita coba lihat. Ini ada usulan CCO. Ini mau saya share ke teman-teman, ya. Usulan, bentar. Usulan CCO. Kita coba ke contoh, ya, biar. Nah, ini teman-teman contoh RAB. Sebenarnya ini RAB yang sudah kakak olah, ya. Karena kan dalam pengawasan itu mengolah RAB. Ini melakukan apa, rencana untuk CCO. Teman-teman ada yang tahu CCO? Halo? Kurang Masih? tahu, Kak. Halo? Kurang tahu, Kak. Iya. Oke. Alhamdulillah masih ada yang nyimak, ya. Kirain udah ini, udah capek. Jadi CCO itu adalah, kalau kepanjangan adalah kontrak change order. Nah, jadi kontraknya itu berubah. Ternyata kontraktor itu pada perjalanannya, misalnya seperti saya katakan tadi, misal di Tiang Pancang rencananya itu 26, ternyata kenyataan di lapangan itu 20 meter sudah mencapai standar yang dibutuhkan, ya, MPA-nya itu. Nah, artinya kan itu mengalami pengurangan, teman-teman. Artinya kontraknya berubah, yang tadinya 26 menjadi 20. Artinya kan harga itu menjadi murah. Owner yang diuntungkan. Tapi ada juga pancang yang rencananya 26, ternyata kenyataan di lapangan adalah 32 misalkan. Ini 32 meter ternyata. Nih, teman-teman. 32 meter. Oke. Biar runut, ya, saya coba ini. Ini saya freeze dulu. Jadi dalam membuat RAB itu yang kita hitung adalah, ya, pertama adalah volume. Bisa panjang, bisa lebar, bisa tinggi, bisa jumlahnya. Nah, misalkan pembersihan lapangan dan peralatan lapangan. Itu
Satuannya apa? Satuannya adalah meter bujur sangkar atau luasan. Artinya luasan proyek itu kita hitung berapa, ya. Ini kita contoh sebagai perencana ya, konsultan perencana ya. Misal, lebar dari proyek itu berapa? Ternyata setelah dihitung ya, boleh teman-teman menggunakan AutoCAD ya, menggunakan AutoCAD. Ternyata luas yang didapatkan itu adalah 1135. Nah, itulah yang menjadi dasar teman-teman menentukan volume pekerjaannya nanti. Dan dikalikan dengan harga satuannya. Gitu. Nah, ini karena ini bukan RAB dari perencana ya. Jadi perencana itu mengeluarkan RAB biasanya tidak dengan ini, tidak dengan backup datanya atau perhitungan volumenya, enggak mereka. Mereka hanya mengeluarkan satuan ya. Tuh, teman-teman perhatikan, mengeluarkan satuan dan mengeluarkan volume tanpa mengeluarkan backup data. Nah, ini jadi PR buat teman-teman konsultan pengawas untuk menghitung ulang apa yang telah dihitung oleh konsultan perencana. Kadang-kadang pas, kadang-kadang juga ternyata ada miss ya, bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil, tapi tidak terlalu signifikan biasanya di lapangan. Jadi tugas kita sebagai konsultan pengawas menghitung kembali ketika mau melakukan CCO, menghitung kembali volume pekerjaan di lapangan, gitu. Menyesuaikan di lapangan. Di pembuatan papan nama proyek, ya itu bisa satu unit, kemudian K3. Nah ini LS seperti yang katakan tadi, lamsam satuannya. Jadi kontraktor dan milik proyek nggak mau pusing, nah, udahlah lamsamin aja. Maksudnya itu langsung bayar, gitu ya, langsung bayar dalam satu harga tanpa dibuat analisanya dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian pengukuran ini ya, boplang ini dihitung meter maju menghitungnya. Jadi per meter itu berapa kan volumenya. Nah, dan seterusnya, misalnya fondasi ya, yang panjang 80. Dari mana 80 ini? Ternyata tingginya itu 20 dan tiang panjangnya ada 4. Misalnya apa ini? P1 ya. Kita lampirkan juga gambarnya di sini. P1 ini P1. Nah, 1 2 3 4, ada 4 P1. Hanya ada 4 P1. Ya, kita tulis ya. Mana tadi? Nah, P1. Tingginya 20, ada 4 titik. Kita kalikan. Ternyata volumenya untuk P1 adalah 80 meter maju, teman-teman. Kemudian begitu juga seterusnya, ya. Di tiang panjang P1A, ternyata semuanya tidak seragam ya. Ada yang 20 meter, ada yang 26 meter, ada juga yang 32 meter. Jadi P1A ini ada 6 ya, ada 6 titik. 1 dia 20 meter, 4 dia 26 meter, dan 1 dia 32 meter. Jadi CCO ini melihat adakah pekerjaan yang sekiranya berubah ya, baik secara volume ya, ataupun dihilangkan sama sekali, digantikan dengan pekerjaan yang lebih penting. Di penjelasan di kolom praktis perhitungannya. Kalau kolom praktis itu tidak dihitung dimensi ya, tapi dihitung meter maju biasanya. Kalau khusus untuk kolom praktis. Beda dengan kolom-kolom utama. Kalau kolom-kolom utama itu dihitung dimensinya. Lalu 50 cm dikali 50 cm dikali 4 meter tingginya. Nah, itu. Dapatlah 10 meter. Ya, 10 meter kubik. Baru dikalikan dengan analisa harga.
Ini teman-teman sekalian, ya, nilai kontrak baru CCO itu dari nilai kontrak yang lama, ya, kemudian kontrak tambah ataupun kontrak kurang. Jadi menyesuaikan. Misalkan tadi ya, eh, yang pancang, nah, volumenya 104, menjadi kurang volumenya 24, artinya menjadi 80, hanya 80. Mestinya kontraknya 104, ternyata kenyataan di lapangan hanya 80 meter. Seperti itu. Ini analisa yang seperti kita jelaskan tadi. Nah, yaitu berisi pekerja, ya, tenaga kerja, kemudian bahan, kemudian peralatan, dan pemasangan geotekstil. Jadi perencana itu tidak mengikut sertakan pekerjaan timbunan, padahal ternyata kenyataan di lapangan, ya teman-teman, ada sedikit timbunan di ujung gedung itu, di ujung gedung ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di ujung gedung ini. Nah, di ujung ini, di ujung tangga ini ada timbunan sedikit, tapi tidak diikut sertakan dalam item pekerjaan, maka kontraktor mengusulkan. Nah, maka kita membuat analisa harga satuannya, kemudian memasukkan harga barunya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai sini dulu ya. Ya, Kak. Ada yang mau bertanya nggak? Kita sharing-sharing. Mungkin teman-teman ada yang mau jadi konsultan pengawas atau perencana, atau mau jadi kontraktor mungkin ke depannya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Ntar ya, saya perbesar dulu volumenya. Oh iya, Kak. Ya, gimana? Saya mau bertanya perihal yang tadi kalau kakak tampilin itu ada di tab analisis itu, nah kak, yang untuk buat RAB kan kita butuh DHSP itu, kak. Itu kita dapatnya itu dari gimana ya, kak? Kita dapat DHSP itu apa ada ketentuan dari pemerintah atau gimana itu untuk harga sama yang koefisien pekerjaannya itu, kak? Terima kasih, kak. Oh ya, ntar ya. Terus saya pakai ini dulu, pakai headset dulu. Bentar. Oke. Nah, jadi analisa tadi, ya, analisa harga satuan tadi itu dikeluarkan oleh Dinas PU, teman-teman, oleh Kementerian PU. Kita buka ya, contoh AHSP-nya. Jadi AHSP itu oleh Kementerian PU, ya, itu dibagi menjadi 4, teman-teman, menjadi 4 bagian analisa harga, ya. Nih, coba kita lihat. Ya. Bagian 2, bagian 1, bagian 3, bagian 1. Nah, ini untuk bagian 1 ini bidang umum, teman-teman. Analisa harga satuannya. Ya, umum ini misal kita lihat ya. Contoh analisanya itu. Nah, pekerjaan yang umum.
sama ada persiapan, kemudian pembuatan 1 meter maju pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter. Kemudian, nah dari sini teman-teman sudah dapat koefisiennya. Jadi koefisien ini ya didapatkan dari penelitian para ahli-ahli yang ada di Kementerian PU itu. Efektivitasnya, kemudian waktu penggunaan peralatannya, ya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan itu per 1 meter maju ini berapa. Misalkan ini dolken kayu, ya, diameter 8, 400 cm, itu dibutuhkannya berapa. Itu sudah dibuat koefisiennya oleh Kementerian PU seperti ini. Jadi biasanya kontraktor itu atau konsultan perencana itu tidak lagi membuat koefisiennya sendiri, tapi berpacu pada analisa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian PU seperti ini. Mereka mencari ya analisa mana yang paling tepat seperti itu. Nah, ini yang pertama yang umum ya, teman-teman, ya pembuatan 1 meter sangkar kantor sementara, rumah, semen, peralatan. Nah, ada juga yang sesuai dengan bidang pekerjaan. Misalnya analisa harga satuan pekerjaan bidang sumber daya air. Nah, ya, ini bisa panjang. Misalnya muat dan angkut kerakal kerikil split. Gitu. Masih, Pak. Ya? Sepertinya belum di share screen itu, Pak. Oh, sorry. Udah ini. Mana tadi? Oh iya, tadi sempat ini terhenti ya. Nah, ini. Nah, ini yang bidang umum tadi. Bidang umum. Itu tampil nggak? Tampil, Pak. Nah, ini. Nah, ini analisa harga satuan pekerjaan bidang umum, ya. Ini adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Ini tahun 2022. Ya, tahun 2022, tahun kemarin. Nah, ini di sini dilampirkannya analisanya. Nah, misal pemasangan balok kayu ya. Tebal 12 cm udah mereka keluarkan. Kemudian timbunan seperti itu, 1 meter kubik timbunan atau urugan kembali tanah ya. Tanah biasa atau tanah liat berpasir. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Sudah ada koefisiennya ya. Sudah ada juga koefisien dari bahannya. Tinggal teman-teman masukin harga satuan sesuai dengan kota proyek itu dilaksanakan, teman-teman sekalian. Makanya seperti saya katakan tadi, untuk bangunan yang sama di Palembang dan di Empat Lawang, harganya tidak bisa disamakan karena tiap daerah masing-masing itu memiliki harga yang berbeda-beda. Nah, ini yang pertama ya, analisa harga satuan untuk bidang pekerjaan umum ya, yang dikeluarkan oleh PU. Selanjutnya ada bidang sumber daya air, teman-teman. Ini nanti saya share ya, teman-teman ya, file ini. Buat teman-teman mungkin ada tugas atau membantu kawannya di perusahaan yang mungkin mau minta buatkan RAB, saya share. Nah, ini juga sama. Sudah ada analisanya mengenai pekerjaan yang terkait dengan sumber daya air. Ya. Misalkan 1 meter kubik galian tanah biasa sedalam kurang dari 1 meter sampai dengan 2 meter. Dalam galian tanah biasa dalam 2 meter sampai dengan 3 meter. Nah,
tergantung dalamnya. Jadi misal teman-teman mau membuat drainase misalkan, ya bisa menggunakan ini tergantung kedalamannya. Atau membuat kolam ya, dan sebagainya. Bisa teman-teman gunakan ini. Nah, lanjut analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP bidang bina marga ya. Bidang bina marga ini karena kan sipil kan luas ya. Bidang bina marga ini ya terkait jalan, teman-teman. Terkait jalan nih. Perkiraan kuantitas ya, teman-teman gunakan kalau mau buat jalan misalnya. Kerjaan pasangan batu dengan mortar untuk kerjaan padat karya. Ini analisa ini bisa teman-teman gunakan ya, koefisien ini. Kemudian yang keempat ini, nah, analisis harga satuan pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan. Nah, biasanya kalau gedung ini yang dipakai analisis harga satuan ini. Kalaupun tidak ada, boleh dicari di bidang yang lain. Misalkan di daerah pembangunan gedung itu ada kan membuat ini juga, membuat drainase juga. Nah, itu bisa kita lihat di analisa harga satuan apa tadi, sumber daya air. Daya air. Di sini sudah ada. Nah, yang teman-teman lihat di Excel tadi sebenarnya dari sini juga. Ya. Dibuat ulang, kemudian dihitung ulang, dimasukkan harga satuan, bisa dari harga satuan Kota Palembang itu, atau dari harga satuan yang teman-teman cari sendiri di lapangan. Ya, di supplier misalnya, teman-teman mendapatkan supplier tangan pertama, ya makin murah itu. Oke. Oke, terjawab ya, siapa tadi yang nanya? Ya Kak, kurang lebih terjawab ya. Oke, nanti saya sharing ya, bisa sharing kemana lah ini? Saya sharing ke Rizal aja nanti, biar Ya, Kak, teman-teman. mungkin bisa lewat ketua kelas. Kak. Saya sharing ke Rizal aja tadi nanti ya, soalnya saya udah dapat nomor WA dia. Rizal tolong sharing ke teman-teman ya. Ya, ada lagi nggak yang mau tanya? Saya izin bertanya lagi boleh Kak? Boleh. Ini Oh siapa namanya? iya, Rio lagi. Rio Agustinus. Ya, Iya, gimana Rio? saya mau tanya lagi perihal untuk AHSP ini dia update-nya setiap berapa lama gitu ya? Per awal tahun atau gimana gitu ya? Sama untuk AHSP ini gimana ngaksesnya gitu Kak? Misalnya untuk masyarakat umum itu kira-kira bisa nggak ngakses AHSP ini? Nah, jadi AHSP itu dikeluarkan oleh PU bisa pertengahan tahun ya, bisa awal tahun, tergantung mereka mau mengeluarkannya. Jadi artinya yang mesti kita gunakan itu adalah AHSP yang terbaru. Nah, misalkan yang Voltek ya, case Voltek yang kemarin ya. Jadi mereka itu menggunakan AHSP yang beton bertulang itu bergabung dengan tulangannya. Jadi beton itu dengan tulangannya itu sudah dihitung dalam satu analisa, teman-teman. Sedangkan AHSP terbaru, ya, beton itu dihitung sendiri, besi itu dihitung sendiri, backcasting itu dihitung sendiri juga. Jadi makin repot para estimator itu untuk menghitung menghitung beton bertulang itu. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan yang terbaru ya, Ria Agustinus ya. Nah, ini bisa teman-teman akses, bisa langsung ke Kementerian PU, teman-teman minta yang terbaru, atau teman-teman bisa lihat di internet, ada kok. Kalau teman-teman mau cari, ada itu biasanya. Di internet ya, di googling aja. Gitu. Oke ya, Ria Agustinus ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Kalau mau sharing ya,
Mau tanya-tanya tentang, kita kan mata kuliahnya itu perencanaan dan pengendalian. Jadi kalau mau tanya yang perihal lain juga nggak apa-apa. Di luar RAB juga nggak apa-apa. Ya jangan anggap orang lain lah. Kakak nih kan kakak teman-teman juga. Satu alumni kita. Izin nanya Kak, Ya, Yadi. Mana? eh mengenai ini Kak, apa kalau jadi konsultan itu Kak? Kalau Mm-mm. konsultan itu Kakak per tim apa gimana Kak? Oh ya, ini saya coba kasih gambaran ke teman-teman. Jadi konsultan itu adalah perpanjangan tangan dari pemilik proyek. Pemilik proyek itu kan isinya bukan orang-orang sipil. Nah, tentu mereka mencari orang yang bisa mengerjakan proyek ya untuk melaksanakan pekerjaannya. Misalnya kan konsultan itu dibagi dua, konsultan perencana, kemudian konsultan pengawas. Nah, mereka mencari konsultan perencana untuk merencanakan proyek, mereka mencari konsultan pengawas untuk mengawasi kontraktor. Nah, pertanyaannya tadi, per tim atau gimana? Jadi kalau konsultan pengawas itu isinya ya ada ketua tim, kemudian ada anggota-anggota. Anggotanya ini berisikan tenaga-tenaga ahli. Ya, gimana bisa menjadi tenaga ahli itu? Mengikuti sertifikasi, sertifikasi keahlian, ya, namanya SKA itu, kalau teman-teman tahu. Jadi SKA itu surat keahlian, ya. Teman-teman bisa mendapatkan sertifikat keahlian itu jika teman-teman telah bekerja atau memiliki pengalaman selama 2 tahun. Itu bisa SKA muda. Jadi SKA itu terbagi 3 ya, tergantung tingkat kemahirannya. Ada SKA muda, SKA madya, dan SKA utama. Seperti itu. Nah, jadi dalam konsultan itu ada ahlinya masing-masing. Misalkan dalam gedung itu ada bidang struktur, ya. Kemudian ada bidang arsitektur, ada bidang MEP. Nah, itu harus ada ahlinya masing-masing. Jadi ada orang yang memegang SKA ahli bangunan gedung atau struktur, ya. Ada orang yang memegang SKA keahliannya itu arsitektur, ya, biasanya mereka yang tamatan arsitektur. Kemudian ada juga yang ahli elektrikal, karena gedung itu kan memerlukan elektrikal, ya, seperti lampu, ya, seperti mengetahui tegangan listriknya cukup atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi isinya itu ada ketua tim dan anggota-anggotanya yang merupakan ahli-ahli dalam bidang yang terkait. Oke, jadi ada lagi nggak, teman-teman? Halo? Mungkin belum ada lagi Kak. Ada lagi ya? Atau udah kita tutup dulu kuliah kita? Kayaknya udah sejam lebih kita. Rizal, masih nggak? Udah nggak ada ya? Jadi kalau gitu terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kakak sharing ini bermanfaat, ya.
Oke ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.